Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Babut tayammum, bab tayammum. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari seseorang bernama Jabir putra Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, u'titu khamsan lam yuqtahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 sesuatu yang tidak diberi kepada siapapun sebelumku. Sebelumku para nabi maksudnya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan ru'bi, rasa takut, selama 1 bulan. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Tanah dijadikan buatku dan umatku, maksud masjid, boleh sholat. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu fal yusol. Maka siapa saja dia mendapatkan waktu sholat, hendaklah dia sholat. Nggak usah cari masjid juga. Wa zakaral hadis. Zakara ini fa'ilnya dia kembali kepada Jabir. Wa fi hadisi Huzaifah inda Muslim. Dalam hadis Huzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada redaksi wa ja'altu turbataha lana tahurat. Dan aku jadikan tanahnya buat kita suci. Idza lam najidil ma', kalau nggak ada air. Wa an Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad, dan dari Ali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahuran. Tanah ini dijadikan buatku suci. Suci biar bisa dipakai bersuci. Coba Pak kita lihat catatan kakinya Pak. Ini dia. Babut tayammum huwa lughatan al-qasdu. Paham? Tayamum artinya menuju. Wa fi syar'i al-qasdu ila sa'id. Menuju ke tanah. Ay at-turab at-tayyib. Tanah yang baik, yang suci. Limashil wajhi wal yadain. Untuk mengusap muka dan 2 tangan. Biniyat istibahatis sholah wa nahwiha. Dengan niat agar bisa sholat dan seumpamanya. Nah ini yang menarik, as-sa'id dalam Al-Quran bukan at-turab.
Fatayammamu. Lengkap ayatnya, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Terusnya fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau nggak ada air, bertayamumlah. Sha'idan. Sha'idan diartikan debu. Sebenarnya arti sha'idan naik. Umpamanya sha'adal khatibu alal mimbar. Si khatib naik ke mimbar. Lalu kenapa sha'idan dimaksudkan debu untuk bertayamum? Oh, kalau begitu bertayamumnya itu dengan debu yang bukan yang di tanah, tapi debu yang berterbangan. Sehingga oleh fikih diyakinkan bahwa di dinding ada debu yang berterbangan. Di meja ada debu. Maka saat di pesawat itu di jok ada debu. Kita lagi pergi haji di pesawat, sholat, tayamum. Tayamumnya pakai debu. Debunya di mana? Itu di belakang jok. Nah, itu juga bagian yang menunjukkan akurasi penggunaan kata dalam Al-Quran. Andai kata turab, maka bertayamumlah dengan turab, maka bisa jadi jamaah haji naik pesawat ya bawa abu buat tayamum. Untung saja gitu seolah Allah menyebutnya pakai kata so'id. Di sini disebutkan wa fis syar'i al-qasdu ila so'id. Tayamum secara harfiah artinya al-qasdu, menuju ila so'id, kepada abu. So'id ay turab. Maksudnya abu yang berterbangan itu. Bisa jadi di punggung kita ada abu. Di baju yang kita pakai ada abu. Di dinding mobil, di kaca mobil, saat kita memang karena situasi dan kondisi harus bertayamum, maka di dinding kaca itu ada abu. Kaca mobil, tempelkan tangan itu kedua. Iya. Qauluhu u'titu bil bina'i lil maf'ul. Firmannya berbunyi u'titu mabni lil maf'ul, artinya majhul, ai a'tani Allah. Artinya Allah memberikan sesuatu kepadaku. Khamsan ay khamsa khasa'is. 5 perkara, 5 kekhususan. Nusirtu bil bina lil maf'ul, sama nih nusirtu, aku ditolong. Birru'bi bidhammin fasukun, ru'bun, al khauf, rasa takut. Masirata syahrin ay masafata syahrin. Masirah perjalanan. Diartikan jarak perjalanan 1 bulan. Ay yulqa fi qulubi a'da'i ar-ru'bu. Artinya pada perjalanan 1 bulan itu musuh-musuh ditimpakan rasa takut. Wa bainahum masafah syahr. Yaitu pada saat aku melakukan perjalanan selama 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Wahada awalul khasa'il al-khasa'is al-khams. Ini dia yang pertama. Jadi
nusirtu birru'bi. Wasaniyah hiya ma fi qawlihi ju'ilat li ila akhirih. Yang kedua, kekhususan yang diberikan kepadaku yaitu ju'ilat liyal ardu, tanah dijadikan suci, dan masjid dan suci. Wa hadhihi lam takun li ghairihi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak diberikan kepada umat Nabi atau Nabi sebelum Nabi Muhammad. Fakanu la yusalluna illa fi kanaisihim wa ma'abidihim. Oleh karena itu, mereka tidak sholat kecuali di gereja mereka dan tempat ibadah mereka. Wa tahuran bi fathit ta ay mutahhirah, artinya suci, menyucikan tanah maksudnya. Yartafi'u bihal hadasu wal janabatu, terangkat dengan tanah, debu maksudnya, hadas dan janabah. Andi junub sama dengan tayamum, terangkat. Bukan guling-guling cari ember isi debu diguyur badannya pakai abu. Bukan. Cukup seperti tayamum, cuma niatnya mengangkat hadas besar. Ya. Cukup seperti tayamum. Watustabahu bihas sholah, maka boleh sholat dengan tayamum itu. Adrak tahu ay lahik, adrakathu ay bifat lahiqathu sholah, yaitu apabila datang waktu sholat. Perjalanan datang waktu sholat, berhenti, udah ada ada air, berwudu, sholat di situ. Itu maksudnya ju'ilat liyal ardu masjidan. Boleh di situ. Bi anda khala waktuha, yaitu apabila masuk waktunya. Fal yusolli, hendaklah dia sholat. Wa illam yajid masjidan walamaan, meskipun tidak ada masjid dan tidak ada air. Wa zakara ay Jabir awir rawi baqiyatul hadis. Maka kemudian di hadisnya tadi ada kalimat zakaro, maksudnya Imam Jabir. Ya, atau perawi yang ada sisa hadisnya. Waqtasaral musannif minhu ala zikri khususiyatain. Sementara musannif, yaitu penulis Bulughul Maram ini, menyebut hanya 2 kekhususan saja. Amma salasul baqiyah fahiya halul ghanaim. Adapun yang ketiga ini dijelaskan, yaitu halul ghanaim, halalnya binatang ternak. Yang keempat as-syafa'ah al-kubra, syafaat kubra, li irahatin nas minal mauqif, agar manusia pada senang, tenang, fil mauqif, di mana dia tempat berdiri, yaitu di padang mahsyar. Ya, yang keempat risalatihi, gimana? Wa umumu risalatihi lakafati ahlil ardi. Ini yang kelima, yaitu keumuman risalahnya untuk semua penduduk bumi. 5 tuh ditambahin. Tadi dalam hadis disebut cuma 2. Yang pertama, aku diberikan 5 kekhususan. Yang pertama, nusirtu birru'bi. Aku ditolong dalam perjalanan selama 1 bulan. 1 bulan, mana itu perjalanan 1 bulan pakai onta? Itu perjalanan perang. Musuh ditimpakan rasa takut.
Dan kedua, tanah bagiku menjadi masjid dan suci, yaitu dalam konteks tayamum. Yang ketiga, binatang ternak jadi halal. Yang keempat, syafaat kubro. Nanti Syafaat. syafaat kubro namanya syafaat. Ada syafaat sugro, ada. Syafaat sugro yaitu ketika kita di bumi, ya. Ketika kita memperoleh kemudahan lahir atau batin, itu adalah bentuk syafaat Nabi. Apalagi kita sering berselawat, nggak bisa tidur jadi bisa tidur, umpamanya. Tadinya gelisah, gundah gulana, baca selawat, kok muncul rasa tenang. Itu syafaat juga. Dan yang kelima, umumnya kerasulan atau risalahku, kata Nabi, yaitu untuk semua penduduk bumi. Kalau nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad, dia diutus hanya untuk kaumnya saja. Dan Nabi di kalangan Bani Israel itu sebanyak ulama di kalangan umat Nabi Muhammad. Kalau umpamanya di kalangan umat Nabi Muhammad ada ulama setiap RT, umpamanya kayak gitu bangsa Bani Israel dulu. Tiap RT ada Nabi. RT-nya jangan RT sekarang di komplek. Emang rapat penduduk. Kalau dulu satu RT bisa jadi satu kelurahan. Ada Nabi. Ada Nabi. Iya, selesai. Apa ada bawahnya lagi? Enggak ada. Baru kemudian yang ingin ditambahkan, ju'ilat liyal ardu masjidan, masjid. Masjid dimaksud masjid dalam artian bahasa, bukan dalam artian fikih, syar'i, bukan. Tidak kebayang. Masjid menurut bahasa lugawi yaitu tempat sujud. Tempat sujud maksudnya tempat sholat. Artinya di bumi mana saja kita dapatkan waktu sholat, di situ kita bisa sholat. Maka ketika kita bisa sholat di situ, tanah yang kita di mana sholat di atasnya disebut masjid. Kecuali ada tempat-tempat di muka bumi yang di mana kita nggak boleh sholat. Yang pertama tempat kotor, sampah, ya, apalagi WC. Secara fikih itu umpamanya WC di hotel luar biasa, bersihnya lebih bersih WC dari rumah kita, itu kurang lebih. Tetapi statusnya menurut fikih itu tempat kotor, maka tidak boleh sholat di situ. Yang kedua di kuburan. Kuburan kan tanah itu. Nggak boleh sholat di situ. Ada dua tempat dilarang sholat di muka bumi ini. Tuh, itu namanya masjid lugotan. Yang kedua, masjid dalam artian istilahi, yaitu masjid potongan bumi yang diniatkan untuk masjid. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Yasrib yang dia bangun di Kuba. Dia bangun masjid. Bagaimana caranya? Dibikin parit, diberi batasan panjang sekian, lebar sekian. Jadi masjid. Atap karena situasi kondisi untuk menghindari panas atau hujan. Malah saat itu atapnya pakai daun korma, tiang-tiangnya pakai batang korma. Jadi masjid. Maka karena diniatkan sebagai masjid, maka hukum-hukumnya, statusnya
menjadi masjid di mana ada beberapa ketentuan tempat yang diniatkan sebagai masjid. Pertama, dia menjadi suci, sesuci masjid-masjid di muka bumi yang ada, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang kedua, masuk ke situ harus suci dari hadas besar. Nggak boleh hadas besar masuk ke situ, walaupun belum ada bangunannya. Tuh, masjid istilahi nama. Yang ketiga, boleh sunat tahiyat masjid. Tahiyat masjid. Yang keempat, boleh iktikaf. Akan halnya kata masjid yang disebut dalam hadis ini, ju'ilat liyal ardu masjidan, masjid dalam arti lugawi, maka tidak boleh iktikaf. Karena bukan masjid dalam artian istilahi. Kurang lebih begitu. Bahkan kita sering di mana masjid menemukan kata masjid jami. Masjid jami, jami itu sendiri artinya bersama. Bersama dimaksud yaitu boleh dibangun bersama dan juga diperuntukkan untuk bersama. Walaupun dibangun oleh pribadi. Itu namanya masjid jami'. Dibangun bersama lewat dana yang dihimpun atau soal dananya pribadi, tapi diperuntukkan untuk bersama. Itu namanya masjid jami'. Lalu ditemukan dalam bab masjid dalam sebuah buku fikih yang pernah dibaca, oh ada masjid ghair jami'. Tidak untuk semua. Bapak Ibu bangun rumah besar sekali. Tapi ada khusus satu ruangan dibangun, bukan musola, bukan. Diperuntukkan untuk masjid. Maka jadi masjid. Cuma masjid yang ada itu diperuntukkan hanya sesuai niat. Untuk suami dan istri, untuk saya dan istri saya umpamanya. Maka berlaku hukum-hukum masjid hanya untuk suami dan istri. Kehormatannya menjadi sama dengan masjid-masjid jami' pada umumnya. Kalau lagi berhadas besar nggak boleh di situ. Ya. Nggak boleh di masjid itu. Maka dia boleh beriktikaf di situ. Dia niatkan di situ. Kenapa? Karena itu masjid. Tapi bagi yang lain itu bukan masjid. Itu namanya masjid ghair jami'. Saya melihat menjadi salah paham ada sementara masyarakat kalau masjid yang ada itu dibangun sendiri karena dia orang kaya, lalu disebutnya masjidnya ghair jami'. Bukan. Bukan itu. Itu tetap jami'. Ada di sana di mana-mana banyak barangkali ada orang kaya bikin bank. Apalagi masjid yang dibangun oleh seorang dermawan dari Arab Saudi, dia mintanya biasanya memang seperti itu. Pokoknya tempat soal bangunan sampai jadi saya sendiri. Itu kan gitu. Tapi kan diperuntukkan untuk bersama. Maka namanya masjid itu masjid jami'. Wallahu a'lam bishawab. Ada berikutnya. Ya, hadis 127. Wa an Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Rasulullah mengutusku dalam satu keperluan. Fa ajnabtu. Kemudian
aku berhadas besar, junub. Falam ajidil ma, aku nggak temukan air. Fatamarragtu fis sa'id, aku guling-guling di debu. Kama tamazzagad dabbah, kayak binatang. Kita suka lihat tuh kucing guling-guling, kuda guling-guling. Summa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu aku mendatangi Nabi. Wa zakartu dzalika lahu, aku ceritakan hal itu. Faqala inna makana yakfika an taqul biadaika hakaza. Bukan begitu. Gitu kurang lebih. Akan tetapi cukup engkau berkata, maksudnya berniat mengangkat janabah, lalu cukup dengan dua tanganmu. Basuh muka, dicontohkan oleh Nabi, nanti di penjelasan kita lihat. Terus basuh dua tangan. Summa daraba biyadaihil arda darbatan wahidah. Memukul, maksudnya menempelkan. Menempelkan dua tangannya ke atas bumi, tanah satu kali. Tempelkan. Summa masahas syamal alal yamin wa zahira kaffaihi wa wajhihi walabtu li muslim. Kemudian dia mengusap tangannya yang kiri di atas yang kanan. Wazah wazahira kaffaihi wa wajhihi. Kemudian dia mengusap punggung dua telapak tangannya, wa wajhihi, dan wajahnya. Tidak kebayang. Pokoknya kita ditampah debunya. Tempelin dua telapak tangan kita. Kan nempel tuh. Maka nempel ditepuk dua kali. Tuh, diaduk. Maksudnya apa? Supaya jangan terlalu tebal debu yang nempel di tangan. Udah, basuh muka. Tuh, muka. Mukanya ini. Yang kanan untuk yang kiri. Sementara debu yang ada di telapak tangan kiri untuk kanan. Habis debu yang ada di telapak tangan. Tempelkan lagi. Kalau nempelkannya kebetulan di dinding seperti dalam kondisi sekarang, di jok mobil, maka ditempelkan kedua telapak tangan tadi bukan pada bagian yang sudah ditempelkan. Di dua telapak tangan kita yang pertama tadi, tempat lain. Sebab asumsinya yang sudah ditempelkan telapak tangan ke situ, itu sudah nggak ada abu dan yang lain. Akan halnya dengan kalau di tanah, bisa jadi masih tetap ada. Tempelkan lagi. Nah ini hadis yang menganggap bahwa ketika tayamum membasuh dua tangan, tidak sampai sikut. Cukup di lapak tangannya. Tidak sampai sikut. Gimana itu? Nih telapak tangan. Gini ya. Tuh ini gini. Ini debu di telapak tangan kiri ditarik sampai pergelangan. Terus balik. Selesai. Sementara debu yang ada di telapak tangan kanan itu masih ada. Tuh. Mana dulu yang dibasuh? Yang dibasuh tangan kanan dulu sesuai dengan hadis yang sebelumnya. Apa itu at-tayamun, kanan dibasuh pakai tangan kiri, dibasuh tuh, dibasuh. Ini kita membasuh tangan kanan, pergelangan ya, itulah redaksinya yang berbunyi tadi summa daraba biyadaihil ardo darbatan wahidah summa masahas syamal alal yamin, yang kiri mengusap yang
kanan. Wa zahira kaffaihi, bersama zahira. Zahira punggung. Kaffaihi, dua telapak tangannya. Terus wa wajhihi, dan wajahnya. Nah, sementara kita kalau tayamum atau ada tayamum itu ya sama sampai sikut. Ini yang kanan, terus sampai sikut panjang. Baru diputerin. Nah, yang sebelah kiri juga begitu. Iya. Oke. Wafi walaftu lil Muslim. Redaksinya dari Imam Muslim. Wafi riwayat lil Bukhari wa daraba bikafaihil ardo. Maka dia menempelkan, memukul, maksudnya menempelkan dua telapak tangannya ke tanah. Wa nafakha fihima. Kalau tadi digerakkan supaya rontok. Tapi kalau dalam hadis Imam Bukhari ini ditiup. Tiup tuh nafakha fihima. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian dengan keduanya itu dia mengusap wajahnya dan dua telapak tangannya. Dari redaksi, satu kali pukulan atau menempelkan dua tangan, telapak tangan maksudnya ke ke tanah itu cukup untuk mengusap muka dan tangan. Tapi kalau dalam fikih siapa itu fikih sunnahnya satu pukulan ini buat muka saja. Terus buat tangan dia menempelkan satu tempelan yang lain lagi. Ya insya Allah paham ya. Coba Pak Jamal kita lihat catatan kakinya barangkali. Hmm, 127. Qauluhu fa ajnabtu ai sirtu junuban. Aku diutus oleh Rasulullah suatu ketika terus junub ya. Fatamarratu ai taqallabtu. Taqallabtu bolak-balik, guling-guling gitu. Wal hadis yufidu qaulan wa fi'lan. Hadis ini memberi informasi tentang perkataan dan perbuatan annat tayammuma darba wahidah. Memberi informasi bahwa tayamum itu cukup dengan satu pukulan. Jadi biar seragam, satu pukulan insya Allah dipaham itu maksudnya. Meletakkan telapak tangan ke atas tanah yang ada debunya, bukan rumput. Ya, satu pukulan. Wa anna mashal kaffain zahirahuma wa batinahuma. Sementara mengusap dua telapak tangan luar dan dalam. Wa huwal wajib. Dunal mirfaqain, tanpa harus sampai ke sikut. Wa hadzal hadis as-sahhu syai' fi hadzal bab. Tuh, udah kita menjadi yakin suatu ketika harus bertayamum segini aja sampai telapak sampai lengan apa ini pergelangan tangan udah cukup. Nih jelas tanpa dua sikut. Wa hadzal hadis as-sahhu syai' fi hadzal bab. Ini hadis yang paling sahih dari sekian hadis-hadis terkait dengan tayamum. Wa kullu ma jaa'a mu'aridun lahu, kalau ada hadis lagi yang berbeda, bertentangan, fahuwa imma dhaif, maka hadis itu bisa jadi dhaif atau mauquf. La yuqawimu hadzal hadis, tidak bertentangan dengan hadis ini. Iya. Alif ha, paham itu? Alif ha. Ilan nihaya. Terus ada subul. Diambil dari subulus salam. Subulus salam, syarah bulughul maram, subulus salam. Subulus salam disyarah lagi
namanya Dalilul Falihin, nama kitab. Kalau Dalilul Falihin, di setiap hadis diiringi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan. Iya, kembali ke awal Pak. Hadis 127 berarti 28. Oh iya, ada tanya, ada yang mau tayamum. Gimana tayamumnya Pak Jamal, pakai pasir? Hah? Ya, Pasirnya 1 truk. silakan Pak. Jadi Iya, Enggak, silakan yang lain. Saya masih mendengar. pernah tayamum. Pak Edi pernah tayamum. Di pesawat selalu Pak Ustadz. Oh Persis seperti iya apa? ya, undar mandir. Iya. Kemarin itu viral di video itu. Iya. Nonton apa enggak? Enggak. Tayamum enggak tahu siapa yang ngajarin gitu. Digosok-gosok tuh tangan Oh. di kereta, Oh. gosok-gosok gitu. Oh. Terus Padahal cukup tempelkan sekali. ah Padahal cukup ditempelkan sekali. iya, ini digosok-gosok terus kan dia pakai celana lepis itu. Celananya yang digosok. Betis. Pak Jamal dapat nggak videonya itu? Enggak Ya, dapat. lagi tes jalan pertama kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia sholat di syuting. Padahal nggak tahu guru agamanya ada itu di istana. Dia nggak belajar tayamum di itu. Kita sama teman-teman itu Ustaz Amin, Pak Zaini, Masya Allah, pada komentarnya Itu pedes-pedes. itu celananya berdebu dia Ustadz. Oh, berarti kok basuh kaki sekarang? Tayamum kan muka sama tangan aja. Oh, Oh, jadi jadi, presiden kita nih ceritanya. hah? Jadi presiden kita yang ini saya Bukan, bukan. kepala staf. Oh, kepala staf. Suruh ikut ini, suruh ikut Pak Jamal nih. Bahkan ada viral lain, beliau juga di kantornya ada cuma berenam, dia panggil Ustaz itu. Ya. Ada lagi yang lain? Tanpa siku. kalau dia apa Ustaz, dari rumah sudah menyediakan abu Ustaz, gimana? Dari rumah sudah menyediakan abu. Bawa abu. Iya kan Oh, abu. kasus orang dulu tuh gitu tuh. Itu mah dia anaknya. Mau Anaknya namanya Abu Bakar, diajak kemana-mana. sediain di dalam botol. Udah, Gimana Ustaz? udah, udah sedia abu. Iya, sudah sedia abu Kan kan di sebetulnya Ustadz kan di pesawat itu pasti dibersihin, disedot debunya. Iya, Anggap aja ada debu gitu. benar. Kan Apa aja ada debu, bersama. ya. Umpamanya lagi tawaf dan nggak ada air, umpama ini mah, lagi nggak ada air. Terus begitu padat, maka di punggung temen boleh, Yang ada keringat itu. di kain ihramnya, ya. Terus dia bersama istri di punggung istrinya, kan dia mau ketutup, nggak menyentuh kulit, ya, karena satu dan lain hal. Gitu. Tapi Oh gitu. selama ini memang belum bisa dinyatakan nggak ada air, selalu ada air. Pinggir-pinggir tempat tawaf ada air zam-zam, belum boleh tayamum. Tayamum itu kan ada 3 alasan. Yang pertama tidak ada air, mutlak. Yang kedua ada air, tapi sulit. Karena di pegunungan ngambil air ke bawah itu berbahaya. Jadi masuk kategori tidak ada air.
Baru yang ketiga, kalau pakai air sakit. Kata dokter jangan kena air. Boleh tayamum. Dalam kondisi luar biasa dahsyat, di rumah sakit diimpus, kata dokter nggak boleh bergerak. Sendirian memang nggak bisa ke kamar kecil, tapi kan bisa dibantu. Kalau dibantu itu tetap ada air. Selampainya dibasahin, dibantu, dibasuh anggota wudhunya sejauh yang bisa dibasuh. Belum boleh tayamum. Orang ada air, cuma ngambilnya aja susah, tapi masih bisa dibantu. Wudhu itu namanya. Diwuduin. Kita di rumah juga lagi sakit, diambilin baskom. Diguyurin, ditadangin, di baskom. Wudhu. Tuh, diusapin. Nah, kalau misalnya orang yang sakit Hmm. nggak boleh kena air, terus dia mandi hadasnya caranya seperti tayamum itu apa gimana? Iya, tayamum. Apalagi nggak boleh Pakai kena air, air. pakai air itu apa I- gimana? Kan iya, di rumah sakit masih ada air, tapi dia nggak boleh kena air gitu. iya. Nah, itu cara mandi hadasnya gimana tuh, Ustaz? Tayamum. Tayamum. Lagi nggak ada lah orang hadas besar maksudnya lagi sakit. Nggak, Guling-guling. misalnya habis haid gitu kan. Nggak, Hah? dulu pernah Ustaz, anak saya Hah? kena Guling-guling. virus. Anak saya kena virus itu ke otaknya. Ah. Nah, udah gitu dia habis mens. Dia nggak Oh, boleh mandi, nggak wah. boleh kena air karena sedang diobservasi kalau seandainya dia sakit kepala itu karena penyakitnya atau karena kena air. Jadi apa namanya nggak boleh kena air. Cuma kan bingung tuh gimana cara mandi Ya, hadasnya. nggak boleh kena air, mungkin mandi. Tapi kalau Iya, tapi kan diusap mah boleh. oh gitu ya. Terus kebetulan Iya, ada dokter saraf. Terus kita bingung kan waktu itu. Kebetulan iya. ada dokter sarafnya itu yang lulusan Gontor. Dia bilang kan nggak usah harus disiram kata dia gitu. Benar. Nah, terus dia Betul. bilang begitu, masukin aja pakai jari, taruh di kepala katanya gitu-gitu. Oh Kan nggak iya, usah iya. disiram, dia bilang. Oh gitu ya, waktu itu saya belum paham juga sih. Tapi Iya, dokternya iya. bilang gitu, nggak usah harus disiram kata dia gitu. Oh ya udah, jadi dapat ilmu dari dokter itu. Iya. Kalau dulu waktu di pesantren juga. Waduh, air kehabisan. Iya. Istilahnya mau sekolah. Oh, mau ke sekolah nggak mandi. Udah mandi. Mandi koboi. Cuci muka doang maksudnya. Mandi koboi namanya. Jadi yang pertama basicnya sudah termasuk boleh tayamum apa belum gitu ya? Iya. Jawabannya belum boleh, belum boleh. Kalau belum boleh, maka belum boleh tayamum. Harus pakai air. Tapi kata dokter nggak boleh kena air, nggak boleh kena air dipertegas. Maksudnya kayak bagaimana? Mandi. Oh kalau gitu diusap nggak apa-apa. Gitu. Kemudian keluar kaidah usul fikih namanya malayudraku kulluh layutraku kulluh. Yang nggak bisa didapat semua, jangan ditinggal semua. Tuh, diusahakan. Walaupun seminimal mungkin. Tuh, dalam konteks wudhu, umpamanya nggak boleh kena air, itu kalau diguyur, umpamanya. Tapi kalau diusap pakai selampe, oh, boleh, nggak apa-apa kata dokter, umpamanya. Jadi demikian maksudnya, malayutraku kulluh, layutraku kulluh. Yang nggak bisa dilakukan semua, maka jangan ditinggalkan semua. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik, di lagi sama-sama. Gimana nih? Ada pertanyaan? Nggak ada.
Ini ini jadi mengungkapkan keadaan saya ketika